Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Bang Dom dalam channel Domini Komputer. Hari ini saya dapat sebuah servisan. Jadi pagi-pagi tadi ada orang ya datang dengan membawa sebuah laptopnya. Katanya sih minta diinstal ulang gitu. Setelah saya tanya kenapa kok mau diinstal ulang gitu, katanya sih masalahnya laptopnya itu nggak bisa nyala gitu, nggak bisa booting lah. Nyala sih bisa gitu kan, tapi nggak bisa booting ke menu Windowsnya. Nah, eh, laptopnya ini merek Asus ya, mungkin ini lebih tepatnya notebook ya. Ini barangnya. Nah, mengapa saya bahas di channel ini? Karena menurut saya ini permasalahan sepele sih. Jadi permasalahan kecil yang seharusnya nggak perlu dibawa ke tukang servis, pun bisa diatasi sendiri di rumah gitu. Yang penting kita paham cara mengatasinya gitu. Nah, kenapa harus dibawa ke tukang servis gitu loh? Kalau bisa diatasi sendiri kan lumayan. Kalau langsung diinstal ulang, itu install ulang Windows paling tidak 50 sampai 100 ribu gitu, tergantung Windowsnya gitu, apakah Windowsnya Windows Ori atau Windows yang sudah crack gitu. Kalau Windows Ori mungkin bisa lebih mahal lagi gitu kan. Nah, setelah saya cek, saya lihat ternyata permasalahannya bukan pada Windowsnya. Oke, kita lihat aja bagaimana eh, penampakan masalahnya. Kita hidupin. Oke, seperti biasa ya. Nah, kayak gini. Nah, ini nih. Jadi cuman kayak gini aja. Nah, biasanya kalau kayak gini kan kita disuruh start Windows normally ya. Kita buat apa? Kita start Windows secara normal. Seharusnya kita enter udah masuk ke uh, menu Windowsnya gitu. Udah bisa booting ya kalau udah kita enter. Kita pilih yang start Windows normally ini ya, paling bawah. Kita enter. Nah, gini ya, bling-bling. Nah, balik lagi. Jadi nggak bisa langsung start ke menu Windowsnya gitu, nggak bisa booting ke Windows gitu ya. Kita enter, sampai berapa kali pun akan bolak-balik kayak gitu terus gitu. Orangnya kebingungan di sini nih, makanya orangnya bilang tuh diinstal aja lah gitu ya, karena dia berpikiran bahwa ini uh, operating sistemnya gitu atau Windowsnya. Nah, balik lagi kan kayak gini. Nah, dia beranggapan bahwa ini adalah yang mengalami masalah adalah sistem operasinya ya, atau operating sistemnya, dalam hal ini Windowsnya, karena PC ini atau laptop ini menggunakan sistem operasi Windows gitu. Nah, gimana supaya bisa normal kembali, supaya bisa masuk ke booting ke Windowsnya? Nah, langsung aja kita ke TKP. Oke, untuk cara mengatasinya, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mematikan PC ini ya. Jadi dimatikan dulu seperti awal, kemudian nanti kita nyalakan lagi. Oke, kalau posisinya udah mati, sekarang kita nyalain dengan cara menekan tombol power di sini. Oke, sambil menunggu menyala, langsung kalian tekan tombol F2. Nah, tekan F2 untuk masuk ke menu BIOS-nya. Jadi seperti dia, saya perdekat supaya lebih jelas. Nah, ini tampilan BIOS-nya. Nah, kemudian kalau udah masuk ke menu BIOS-nya, kalian cari yang namanya di tab, kalian geser-geser aja dari atau menggunakan tombol panah ya,
panah kiri kanan. Yang ini ya, sampai ke tab advance, kelihatan nggak ya? Ya, tab advance ini. Oke, advance ini kalian lihat di sini OS selectionnya atau operating system selectionnya adalah yang ini ya. Ini Windows 8 ya. Dia Windows 8, sedangkan OS yang digunakan dari PC ini adalah Windows 7 gitu. Jadi saat booting dia membooting operating system yang Windows 8 gitu. Nah, mengapa bisa demikian? Saya curiga atau nampaknya PC ini atau laptop ini sebelum diinstal Windows 7 ya, sebelumnya itu menggunakan operating system Windows 8. Nah, pada saat penginstalan harddisknya atau primary disknya itu nggak di delete dulu gitu. Jadi yang Windows 8 ini nggak di delete tapi langsung ditimpa dengan operating system yang baru, yaitu dalam hal ini Windows 7 gitu. Jadi makanya masih ada bekas-bekas atau masih ada komponen-komponen Windows yang tersisa. Nah, ini salah satunya nih. Iya. Jadi dia bootingnya OS selectionnya operating system yang dipilih itu adalah Windows 8 gitu. Nah, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan cara klik enter ya, klik enter pada OS selectionnya, kemudian geser ke bawah, pilih yang Windows 7 gitu. Nah, udah Windows 7. Kalau udah terpilih Windows 7, sekarang klik F10 pada keyboard kalian ya, F10 untuk menyimpan itu. Kemudian tekan yes, kemudian enter. Kita tunggu. Nah, dia sudah mau booting ke Windows 7-nya ya. Dia mau booting ke Windowsnya. Jadi tinggal ditunggu aja. Nah, udah nyala kan? Jadi nggak ada masalah. Jadi pada dasarnya Windowsnya ini nggak ada masalah gitu ya. Jadi nggak perlu diinstal ulang pun bisa nyala lagi gitu. Nah, udah normal lagi kayak biasa, udah bisa digunakan kayak biasanya lagi gitu ya. Cuman kendalanya yaitu tadi, karena ada OS selectionnya yang kita pilih adalah Windows 8, makanya nggak mau booting ya, nggak mau booting orang di PC ini nggak ada OS yang Windows 8 gitu. Jadi OS yang dipilihnya harus Windows 7 seperti yang terinstall di PC ini gitu. Jadi saran saya buat teman-teman, untuk atau pada saat menginstal sebuah PC, laptop atau komputer, pada saat menginstal Windows, jadi di harddisk primary-nya atau primary sistemnya, pada saat kita mau install Windowsnya itu sebaiknya di delete dulu gitu pada sistem C-nya itu ya, yang dimana tempat Windows itu kita install, sebaiknya di delete dulu gitu atau di format dulu supaya nggak ada lagi sisa-sisa gitu, sisa-sisa dari OS yang terdahulu, sehingga kalau ditimpa ya kayak gini biasanya permasalahan yang bisa saja terjadi. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menghadapi masalah seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.